Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri, Julindra Lesmana Baria. Yang kedua, Fitri Andani. Yang ketiga, Hieronymus Sugianto. Yang keempat, Desi Yufrita Nabunome. Dan yang kelima, Silvanus Manhito. Di sini kami akan menjelaskan proposal kami dari tugas penelitian kualitatif dengan judul proposal yaitu Analisis Pemecahan Masalah Matematika berdasarkan taksonomi Solo atau Structure of the Observed Learning Outcome kelas 7 di SMP Negeri 15 Kota Kupang. Simak penjelasan kami. Baik, kita akan melanjutkan di bagian bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dalam bidang pendidikan, matematika merupakan mata pelajaran wajib yang harus ada di sekolah, bahkan digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam AZEN, UN atau ujian nasional maupun olimpiade. Oleh karena sebab itu, peran matematika sangat penting dalam bidang pendidikan. Aplikasi dalam pendidikan biasanya ditunjukkan dengan melakukan tes. Soal tes yang digunakan tersebut memerlukan proses pemecahan. Selanjutnya, rendah proses pemecahan masalah bisa disebabkan oleh kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Misalnya, siswa yang memiliki daya ingat rendah. Siswa yang memiliki daya ingat rendah sangat mempengaruhi hasil belajar. Siswa yang memiliki daya ingat rendah akan kalah dengan anak yang memiliki daya ingat tinggi meskipun sama-sama belajar dengan baik. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP Negeri 15 Kota Kupang di kelas 8B, peneliti menjumpai beberapa masalah yaitu kesulitan dalam memecahkan masalah dan kekurangannya pemahaman siswa terhadap suatu materi sehingga dalam melakukan pemecahan masalah mengalami kesulitan. Penyelesaian pemecahan 3 masalah soal matematika memang membutuhkan ketelitian dan ditulis secara prosedur dan langkah-langkah yang benar. Siswa dituntut untuk menyelesaikan masalah matematika dengan tepat dan teliti agar jawaban menjadi rinci dan runtuh. Kita masuk pada rumusan masalah, yaitu bagaimana pemecahan masalah matematika berdasarkan taksonomi Solo atau Structure of the Observed Learning Outcome kelas 7 di SMP Negeri 15 Kota Kupang. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan pada fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan taksonomi Solo kelas 7 di SMP Negeri 15 Kota Kupang. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan manfaat dan sumbangsi dalam bidang pendidikan dan diharapkan meningkatkan kualitas dan prestasi siswa dalam matematika, terutama dalam memecahkan masalah matematika. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam pemahaman konsep pemecahan matematika dan dapat mengaplikasikannya. Manfaat praktis bagi siswa dapat mengetahui konsep pemecahan masalah dengan keterampilan dan kreativitas, dan manfaat praktis bagi pendidik yaitu dapat mengetahui siswa dalam memecahkan masalah matematika. Baik, kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, pemecahan masalah. Menurut Majid, pemecahan masalah atau problem solving merupakan salah satu cara dalam memberikan pengertian dengan cara menstimulasi peserta didik untuk memperhatikan, menelaah, dan berpikir tentang masalah agar selanjutnya bisa menganalisis masalah sebagai upaya aktivitas memecahkan masalah. Proses pemecahan masalah akan lebih bermakna dan memerlukan aktivitas pengertian serta pemikiran imajinasi, yaitu dengan memberikan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Yang berikut tahapan pemecahan masalah menurut Polya yaitu 1. Memahami langkah. Langkah pertama yaitu mengetahui informasi dengan memahami masalah, misalnya apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui atau apa yang ditanyakan, bagaimana situasi dari masalah tersebut. Tanpa adanya pemahaman dalam menyelesaikan masalah, siswa tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Yang kedua itu membuat perencanaan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Langkah kedua yaitu membuat rencana. Pada kegiatan ini dapat menemukan hal-hal yang tidak diketahui dengan data dalam masalah tersebut, kemudian merencanakan strategi yang sesuai berdasarkan hubungan tersebut. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat. Langkah ketiga yaitu melaksanakan rencana. Kegiatan ini melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk memecahkan masalah. Langkah keempat yaitu mengevaluasi hasil yang diperoleh. Langkah keempat itu melakukan pengecekan ulang atau evaluasi. Jawaban yang diperoleh dari langkah ketiga selanjutnya diuji kebenarannya dan dievaluasi. Pemecahan masalah itu penting sebagai cara menyelesaikan masalah belajar maupun dalam mengajar dalam pembelajaran matematika karena berguna dalam mengembangkan keterampilan yang bisa diterapkan dalam situasi baru. Menurut Dewey dalam Swedenborg, ia mengemukakan bahwa dalam pemecahan masalah terdapat 5 langkah yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah recognition. Pada tahap ini siswa masih merasakan kesulitan yaitu belum mengerti atau sadar apa yang belum diketahui dan mengalami frustasi terhadap sesuatu yang belum jelas. Yang kedua itu adalah pendefinisian. Dalam bahasa Inggrisnya adalah definition. Pada tahap ini siswa sudah bisa membedakan apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, bisa menentukan tujuan dan dapat mengidentifikasi terhadap kondisi yang standar maupun ekstrim. Hal bermaksud bisa membedakan soal mana memerlukan analisis ataupun tidak memerlukan. Yang ketiga itu adalah perumusan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah formulation. Pada tahap ini, siswa dapat menyatakan dalam sebuah hipotesis dengan memperhatikan pola-pola, dapat mengidentifikasikan langkah-langkah dalam membuat perencanaan, dan dapat menemukan atau memilih algoritma yang sesuai. Yang keempat adalah percobaan, atau dalam bahasa Inggris adalah tes. Pada tahap ini, siswa dapat melaksanakan rencana yaitu dengan menggunakan algoritma, mengumpulkan data, melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan, merumuskan kembali masalah yang sudah diketahui, melakukan percobaan terhadap masalah, dan yang terakhir adalah mendapatkan hasil. Yang kelima itu adalah evaluasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah evaluation. Pada tahap yang terakhir ini adalah evaluasi. Evaluasi dalam tahap ini adalah menilai terhadap hipotesisnya, analisisnya sudah dapat atau belum, menilai apakah hasilnya dan algoritmanya bisa diaplikasikan ke soal lain. Hal ini perlu dinilai agar memperoleh jawaban yang sesuai dan tepat. Yang berikut adalah pengertian taksonomi, biasanya dikaitkan dengan tingkatan atau susunan. Taksonomi Solo digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam merespon suatu tugas. Dalam mengukur respon siswa terhadap masalah, Biggs dan Solis mengklasifikasikan dalam 5 level taksonomi Solo, yaitu prestruktural, yang kedua unistruktural, yang ketiga multistruktural, yang keempat relation, dan yang kelima extended abstract. Yang berikut adalah model taksonomi Solo. Model taksonomi Solo digunakan dalam menilai hasil kognitif siswa di beberapa ruang lingkup matematika, yaitu termasuk statistik, aljabar, probabilitas, geometri, analisis, kesalahan, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan teori taksonomi Solo menurut Biggs and Solis dalam mengukur kemampuan belajar siswa pada pemecahan masalah matematika.
Baik, kita lanjut. Biak Antang juga mendeskripsikan bahwa siswa memiliki tahapan dalam memproses suatu masalah berdasarkan taksonomi Solo, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prestentual, yaitu di mana siswa tidak memahami masalah yang diberikan sehingga cenderung menghindari dalam menyelesaikan masalah, tidak memiliki keterampilan dalam mengerjakan tugas dan sedikit melakukan suatu secara yang relevan, tidak melakukan identifikasi pada konsep-konsep yang terkait dan sering menuliskan fakta yang tidak memiliki kaitan. Yang kedua, instruktual, yaitu siswa menggunakan satu informasi dan satu konsep pada proses pemecahan masalah, menggunakan data yang terpilih untuk menyelesaikan masalah, namun kesimpulan masih tidak relevan. Yang ketiga, multikultural, yaitu siswa dapat menggunakan beberapa informasi namun tidak ada hubungan sehingga tidak dapat menarik kesimpulan. Yang keempat, relational, yaitu siswa dapat menggunakan semua informasi pada konsep atau proses penyelesaian sehingga dapat menarik kesimpulan yang relevan. Yang kelima, abstract dan abstrak, yaitu siswa dapat menggunakan semua data atau informasi yang diaplikasikan pada konsep atau proses penyelesaian, dapat memberikan hasil sementara serta dapat menghubungkan informasi atau data sehingga dapat menarik kesimpulan. Selain itu, mampu membuat generasi yang diperoleh. Taksonomi Solo memiliki kelebihan, yaitu satu, sebagai alat yang mudah dan sederhana digunakan untuk menentukan relevan respon siswa terhadap suatu masalah matematika. Yang kedua, sebagai alat untuk mengkategorikan suatu masalah dalam menyelesaikan suatu masalah atau soal. Yang ketiga, sebagai alat yang digunakan untuk menentukan dan menyusun soal atau pertanyaan matematika yang memiliki tingkat kesulitan atau kompleksitas. Kerangka berpikir, pemecahan masalah pada siswa yang memiliki kemampuan 1. Siswa kemampuan tinggi, 2. Siswa kemampuan sedang, 3. Siswa kemampuan rendah. Menganalisis pemecahan masalah berdasarkan langkah Polya. Menganalisis berdasarkan kriteria taksonomi Solo. Yang pertama, presentual, yang kedua instrumentual, yang ketiga multikultural, yang keempat relational, yang kelima Eastern dan abstrak. Baik, kita akan masuk dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu kami ada beberapa, yaitu yang pertama pendekatan penelitian. Nah, pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik yang kemudian diekspresikan secara deskripsi berupa kata-kata dan bahasa serta pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode. Baik, kemudian pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci karena penelitian ini peneliti yang menetapkan fokus penelitian memilih subjek penelitian sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, yaitu dengan mendeskripsikan analisis pemecahan masalah matematika menggunakan teori taksonomi Solo, serta membuat kesimpulan terhadap hasil penelitian. Baik, kemudian menurut Sugiono tahun 2015, penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan pada kondisi yang alamiah, yaitu langsung menuju ke sumber data dan peneliti sebagai key instrument. Yang kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu berupa data-data, gambar-gambar, kata-kata, dan tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, lebih menekankan pada proses daripada outcome atau hasil. Yang keempat, melakukan analisis data secara induktif. Dan yang kelima, lebih menekankan pada makna. Nah, melalui penelitian ini, peneliti berusaha dalam mengungkapkan dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai pemecahan masalah siswa kelas 7 pada materi aljabar. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang dipaparkan sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga dalam penelitian ini menekankan pada proses siswa dalam memecahkan masalah dalam soal. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu jenis penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif lebih menekankan pada penelitian yang mendeskripsikan gejala ataupun peristiwa yang terjadi sekarang. Dalam hal ini, bahwa peneliti mendeskripsikan pemecahan masalah matematika menurut Polya, kemudian dianalisis menggunakan teori taksonomi Solo. Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika berdasarkan taksonomi Solo. Berdasarkan tujuan tersebut, dengan melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha dalam memaparkan data-data secara fakta, baik lisan maupun tulisan, yang didapat dari subjek penelitian secara jelas, sehingga peneliti mampu dalam menjawab dari fokus penelitian ini. Kita lanjut yang kedua, yaitu kehadiran penelitian. Nah, kehadiran penelitian pada penelitian dengan pendekatan kualitatif, kehadiran peneliti sangat utama. Peneliti pada penelitian kualitatif berperan penting karena peneliti lebih ditekankan sebagai key instrument atau instrumen kunci. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data secara langsung dan secara penuh. Data tersebut meliputi hasil tes tertulis dan siswa dan wawancara sebagai pendukung hasil tes yang dilakukan secara mendalam kepada siswa. Selama proses penelitian, peneliti mengamati siswa ketika siswa mengerjakan soal. Peneliti mengamati bagaimana siswa mengerjakan soal dan bagaimana siswa memecahkan masalah. Baik, untuk lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 15 Kota Kupang yang terletak di Kelurahan Manulai 2, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran, dan beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah, terutama dalam materi aljabar. Yang kedua, siswa yang dipilih sebagai subjek penelitian yaitu siswa kelas 7. Siswa di kelas 7 tersebut dipilih karena terdapat perbedaan tingkat pemecahan masalah saat mengerjakan soal. Hal ini sesuai dengan wawancara oleh guru mata pelajaran yang menjelaskan bahwa dalam kelas tersebut siswanya memiliki kemampuan pemecahan yang berbeda-beda. Terdapat siswa yang kemampuannya tinggi, sedang, dan rendah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemilihan materi aljabar dikarenakan siswa dalam kelas 7 sudah sampai pada materi aljabar, sehingga sesuai bimbingan guru mata pelajaran direkomendasikan di kelas tersebut, sehingga peneliti dapat melakukan penelitian tes dan wawancara terhadap siswa untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan siswa saat menyelesaikan soal. Yang keempat, belum pernah diadakan penelitian pemecahan masalah matematika berdasarkan taksonomi Solo. Untuk sumber datanya yaitu yang pertama data dan yang kedua yaitu sumber data. Nah, data adalah sebuah catatan-catatan berupa fakta atau keterangan yang terdapat dalam penelitian yang selanjutnya diolah menjadi laporan-laporan. Data dari penelitian ini berasal dari hasil penelitian berupa hasil tes pada materi aljabar dan hasil wawancara yang diperoleh dari siswa yang diolah sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai pemecahan masalah matematika berdasarkan taksonomi Solo. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data terdiri dari sumber data utama dalam penelitian kualitatif dalam bentuk kata-kata ataupun tindakan terhadap orang-orang yang diamati serta diwawancarai. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7B SMP Negeri 15 Kota Kupang sebanyak 36 siswa sebagai subjek penelitian. Dari 36 subjek penelitian diambil sebanyak 6 siswa yang terpilih sebagai subjek penelitian. Pemilihan subjek wawancara pada penelitian ini ditentukan berdasarkan respon jawaban tes siswa pada soal uraian, sehingga memudahkan penelitian untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Baik, yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ada dua, yaitu yang pertama metode tes dan metode wawancara. Nah, untuk metode tes, bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes uraian sebanyak 3 soal. Bentuk tes uraian dipilih karena mempermudah dalam menganalisis jawaban dari siswa mengenai pemecahan masalah. Kemudian metode ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika bersasarkan taksonomi Solo. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu metode wawancara.
Nah, wawancara dilaksanakan untuk mempermudah dalam mengetahui bagaimana siswa menyelesaikan pemecahan masalah tersebut pada materi aljabar. Siswa yang terpilih untuk diwawancarai terdiri dari 6 siswa untuk mengikuti kegiatan wawancara. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil UTS siswa yang mewakili dengan kriteria siswa yang memiliki kemampuan tinggi, siswa dengan kemampuan sedang, dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Proses rekaman ini dimaksudkan agar memaksimalkan hasil wawancara dan pengambilan data berupa suara yang bertujuan mengantisipasi keterbatasan peneliti dalam mengingat informasi dari subjek penelitian. Kemudian yang kedua yaitu analisa data. Analisa data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang menjadi pokok atau tujuan, memfokuskan pada sesuatu hal yang penting, mencari tema polanya, dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dalam penelitian ini adalah fokus terhadap hasil jawaban siswa dalam memecahkan masalah berdasarkan taksonomi Solo. Yang kedua yaitu penyajian data. Langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bentuk bagan, flowchart, dan lain sejenisnya. Keterangan pendukung lainnya yaitu dengan menggunakan tabel, gambar, dan bagan yang kemudian dijelaskan dalam bentuk narasi yang diungkapkan secara runtut dan rinci yang disusun secara sistematis agar dapat dimungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, langkah ketiganya yaitu penelitian di awal merupakan kesimpulan yang bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat dalam mendukung penelitian pada saat mengumpulkan data. Berdasarkan analisis data menurut Miles dan Huberman, maka analisis data pada penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis data yang terkumpul berupa hasil tes dan wawancara. Yang kedua, membuat klasifikasi pemecahan masalah dari hasil tes dan wawancara terhadap siswa mana yang berada di tahapan taksonomi Solo berdasarkan dengan tahapan-tahapan taksonomi Solo. Yang ketiga yaitu melakukan penarikan kesimpulan terhadap data dan sumber data yang sudah terkumpul yang kemudian diklasifikasikan dan ditranskripkan pada paparan data. Baik, untuk yang ketiga yaitu pengecekan keabsahan data. Nah, pengecekan keabsahan data ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan ini berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai data tercapai. Kemudian keterlibatan keikutsertaan dalam penelitian tidak hanya membutuhkan waktu yang singkat saja, namun secara terus-menerus dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan penelitian. Yang kedua yaitu ketekunan. Ketekunan dalam pengamatan ini berarti mencari secara konsisten terhadap interpretasi atau penafsiran dengan berbagai cara pada proses analisis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini meningkatkan ketekunan bermaksud agar memperoleh data yang sesuai fakta serta mendapatkan data yang valid dengan cara pengamatan yang teliti, cermat, telaten yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian. Yang ketiga yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan terhadap berbagai sumber, metode maupun teori. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes wawancara. Metode tersebut digunakan untuk mengecek keabsahan data berupa tes dan wawancara. Tes digunakan untuk mengetahui hasil jawaban siswa dan wawancara digunakan untuk mendukung hasil. Oleh karena itu, peneliti dalam menarik kesimpulan tidak hanya dari satu data sehingga diperoleh data yang objektif dan data yang absah. Baik, kemudian
kita masuk dalam tahap-tahap penelitian. Nah, dalam penelitian ini ada beberapa tahap penelitian, yaitu yang pertama tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama memilih sekolah sebagai lokasi penelitian dan pemilihan materi yang dikonsultasikan pada dosen pembimbing. Yang kedua, meminta surat izin penelitian kepada pihak administrasi universitas. Yang ketiga yaitu setelah mendapatkan surat izin akan menyerahkan surat izin penelitian kepada pihak sekolah agar mendapat izin secara resmi. Dan yang keempat, konsultasi kepada guru mata pelajaran terhadap materi yang dibuat penelitian dan menentukan kelas sebagai subjek penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menyusun instrumen penelitian berupa tes uraian materi aljabar. Yang kedua, setelah instrumen tersusun maka akan disahkan atau di-ACC oleh dosen pembimbing, kemudian melakukan validasi terhadap instrumen tersebut. Validasi tersebut akan diserahkan kepada 3 dosen validator dan guru mata pelajaran matematika agar instrumen yang digunakan benar-benar layak untuk diujikan. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan terhadap instrumen soal dan wawancara. Yang keempat, setelah semua diperbaiki maka peneliti melakukan penelitian kepada subjek penelitian berupa tes uraian materi aljabar. Yang kelima, mengumpulkan data dari lapangan berupa hasil tes uraian. Yang keenam, melakukan klasifikasi terhadap jawaban hasil tes berdasarkan taksonomi Sholo. Dan yang ketujuh, melakukan wawancara terhadap siswa. Baik, pada tahap yang ketiga yaitu tahap analisis data. Pada tahap ini penelitian selesai dan peneliti mendapatkan data yang cukup, maka kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Setelah itu menelaah dan mengkaji hasil penelitian lebih dalam sehingga data mudah dipahami dan dapat digunakan untuk menginformasikan kepada orang lain.